yang harus aku lakukan? Aku tidak mengerti sama sekali masalah ini. Kau tidak akan lakukan apapun. Tidak ada yang akan kau lakukan. Mukta, sekarang kau tidak sendirian lagi dalam pertarungan ini. Kakek akan selalu bersamamu di setiap langkahmu. Dan ini bukan hanya soal harga diri Jogi Takur saja, tapi perlawanan setiap wanita yang ingin menjalani hidupnya dengan kehormatan. Kau tidak boleh takut sekarang. Kau tidak akan hidup dalam ketakutan. Setiap gadis yang mengalami hal sepertimu, mereka harus dapat inspirasi itu darimu. Bahkan mereka yang seharusnya malu, bukan dirimu atau keluargamu. Koran yang ada di sini tidak akan bisa jadi senjata yang menghancurkan harga dirimu. Hancurkan saja ini. Kau tidak perlu takut. Tapi kakek, bagaimana jawabanku nanti kalau mereka mengajukan banyak pertanyaan? Apa yang harus kulakukan? Mukta, kau tidak akan pernah mengenal rasa takut dan akan membuktikan bahwa semua itu bohong. Mereka akan menggunakan semua konspirasi terhadapmu. Tapi kau akan selalu berpegang pada kebenaran. Yuvraj Singh Bundela harus mendapatkan hukuman atas semua kejahatannya. Tapi kakek, aku menyembunyikan sesuatu dari kakek. Aku telah bertemu dengan Paman Fir. Kenapa? Aku ingin memberitahu dia bahwa Ibu Ica adalah guru itu. Tapi Kak Kanha menghentikanku. Dan karena itulah neneknya Yufi melakukan semua ini padaku. Mukta, kakek bisa mengerti kenapa kau melakukan semua ini. Maksudmu sebenarnya sudah benar. Hanya saja waktunya yang salah. Takdir telah mengacaukan. Dan hanya takdir yang bisa menyelesaikan semua ini. Mukta sayang, berjanjilah pada kakek bahwa perlawananmu ini demi keadilan tidak akan berhenti sebelum kau mendapatkan keadilan. Dan aku berjanji kepadamu bahwa seluruh keluarga di sini akan selalu mendukungmu, Mukta. Kau tidak perlu takut. Aku rasa yang dikatakan kakek benar. Bahwa aku harusnya tidak menemui siapapun demi Ibu Ica. Karena bisa jadi yang kulakukan itu justru salah. Apa yang dilakukan pria tua itu di tempat ini? Kenapa dia bisa datang ke sini? Hai gadis impian. Hei Mukta, ada apa nak? Kakek, ada seseorang yang mengikutiku. Dia ada di luar gerbang dengan mobilnya. Dia tadi datang, lalu pergi dan datang lagi. Jangan takut sayang, kakek akan lihat.
tidak ada siapa-siapa. Kakek dia itu orang yang aneh. Dia seperti keterbelakangan mental. Aku jadi benar-benar takut, Kek. Jangan takut. Katakan padaku, apa kau mengenal dia? Tidak, aku tidak tahu namanya. Tetsing Bundela. Aku pernah dengar nama ini darimu, Divya. Kenapa ibu teringat padanya? Bukan begitu. Tapasya pernah katakan sesuatu yang lain tentang dia, kan? Iya. Dia bilang, orang itu pria yang sangat aneh. Dia selalu berusaha menjauhkan keluarganya dari masalah dan kembali dengan bermaksud balas dendam dan selalu meminta uang pada keluarganya. Sekarang kalau dia tidak seperti itu lagi, dia pasti akan kembali. Demi dewa, apapun itu. Tapi kenapa dia mengincar Mukta? Kenapa tiba-tiba ibu menanyakan tentang dia? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan beberapa hal tentang Tapasya. Bahkan nama itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ya sudah, katakan di mana kau simpan buah-buahan kering itu. Sejak Damini dan keluarganya di sini, tidak ada yang bisa ditemukan di satu tempat di dapur ini. Ibu ingin membuat apa? Aku mau membuat apa? Aku ini sedang membuat manisan untuk ulang tahunnya Mukta. Selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi orang pertama yang merayakan ulang tahunnya. Ini, aku rasa kali ini, ibulah yang lupa. Mana mungkin aku lupa pada Mukta. Tapi kenyataannya adalah dia yang sudah mulai melupakan aku. Tidak masalah, keajaiban Ica pasti tidak akan bisa berpengaruh lama. Demi dewa. Lihat saja nanti. Besok pagi, dia pasti akan sangat menyayangiku. Kau lihat saja. Bagaimana perasaanmu? Andai dunia di luar damai, maka kita akan merasa tenang. Benar kan? Ini ponselmu. Maafkan aku, karena aku telah merepotkanmu. Puja Dewa Siwa.
Halo? Puja, Dewa Siwa. Apa kau tidak terkejut melihat namaku tiba-tiba ada di ponselmu? Sebenarnya, aku sudah memasukkan nomorku ke ponselmu. Ada apa? Kau tidak marah-marah padaku? Kau tidak mau memarahiku seperti biasanya? Apa yang sudah terjadi hari ini? Kau begitu tenang sekali. Apa semua ini karena doa yang sudah kau ikuti? Entahlah. Cahaya dari lampu, patung yang ada di kuil. Semua orang-orang datang berdoa, suara dari lonceng di kuil. Semua itu memberikan ketenangan dalam pikiran. Benar kan? Aku tidak tahu. Seakan semua pertanyaanku telah terjawab sekarang. Mungkin ini yang disebut dengan ketenangan. Aku merasa seakan Tuhan akan memberikan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Mungkin. Kau tahu satu hal? Manusia datang ke kuil untuk memohon pada Tuhan. Karena mereka mengira patung yang ada di kuil itu adalah Tuhan. Tapi yang sebenarnya, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Orang tua kita. Aku tidak mengerti. Miti, orang tua kita adalah panutan. Mereka lah yang memberi kita hidup. Mereka lah panutan kita. Ingatlah satu hal, Miti. Seluruh dunia bisa meninggalkanmu. Tapi orang tua tidak akan meninggalkanmu. Mereka akan bersamamu di masa suka maupun duka. Kau pasti beruntung. Tapi orang tuaku tidak melakukan apapun untukku. Jadi tidak mungkin kalau mereka adalah panutan. Baiklah kalau begitu. Aku harus menutup teleponnya. Seseorang yang mengikutiku. Dia ada di mobil di luar gerbang. Dia bahkan sudah 2 kali datang ke sini, Kek. Salam Tuan Takur, salam. Kenapa kau ada di dekat rumahku saat ini? Aku sedang mengumpulkan keberanian untuk menemuimu. Dan aku beruntung sekali bisa bertemu dengan orang yang selalu kunantikan. Tunggu sebentar. Terimalah hadiahku. Dan bisakah kita masuk ke dalam dan bicara? Karena ini masalah pribadi dan juga sangat penting. Kenapa kau membawa bunga itu? Oh, ini tadinya bukan untukmu. Tapi karena pertama bertemu denganmu, aku berpikir ingin membuatmu terkesan. Baru aku membuat terkesan. Mukta. Tidak, Tej. Tidak, Tej Singh. Jangan cabut dulu pistolmu sekarang. Tenanglah. Kau jadi marah? Kau sudah salah paham. Tujuanku ini tidak salah.
Tujuanku ini tidak salah sama sekali. Aku datang dengan ketulusan untuk memberi sesuatu dan meminta sesuatu. Apa yang ingin kau beri? Dan apa yang ingin kau ambil? Aku menginginkan cucumu Mukta. Terimalah bunga ini. Ada apa, Tuan Takur? Sebuah hubungan datang dari seorang pria terkenal dan dari keluarga besar. Kau hanya perlu menerimanya saja di sini dan kau setujui. Dan prosesi pernikahannya di luar sana. Aku, Takur Tet Singh Bundela, putra dari Baldev Singh Bundela. Aku adalah keturunan dari keluarga Bundela. Keluarga Bundela. Kau sudah tahu bukan? Hah? Saat aku pulang untuk pertama kalinya nanti, cucumu itu nanti bisa jadi menantu kami. Aku sudah pernah mengangkat syalnya. Aku adalah adik dari Umet Singh, Tet Singh Bundela. Sekarang apa kau percaya bahwa di keluarga kami, cucumu itu bisa jadi seorang ratu? Tet Singh! Oh. Lihat umurmu baik-baik. Apa kau tidak tahu malu? Kau terlalu banyak bicara, Tuan Takur. Apa hubungannya umur dengan ini? Kau seorang tuan, kan? Aku juga seorang tuan. Orang seperti kita tidak akan pernah tua. Masa muda para tuan itu selalu abadi. Karena kita punya segalanya. Hah? Aku bahkan 10 tahun lebih muda daripada Umet Singh dan 20 tahun lebih muda darimu. Memang ada sedikit janggut. Tapi sekarang sedang zamannya begini. Hah? Kemeja itu. Dan kemeja... apa namanya tadi? Pakaian. Kau banyak bicara. Kalau kau bukan anak dari Baldev Singh, maka tidak akan kubiarkan kau banyak bicara. Tet Singh, pergilah kau dari sini. Dan kalau kau mencoba untuk mengganggu cucuku lagi, maka akan kucabut matamu itu. Kenapa kau mau menghancurkan masa depan cucumu yang cerah? Kau bisa dihukum penjara seumur hidup. Cobalah untuk mengerti, Tuan. Apa salahku? Meski kau mencari ke matahari sekalipun, kau tidak akan bisa dapat menantu sepertiku. Akan kutimbang cucumu dengan emas. Tidak akan kubiarkan bayangan apapun bisa mendekati cucu-cucuku. Apakah persiapannya sudah selesai? Kuenya sudah siap, kan? Kita pergi, Kak. Ayo. Iya, benar. Baiklah, ayo pergi dan beritahu Mukta. Masih ada waktu. Tidur? Aku rasa kita bisa ucapkan itu besok pagi. Iya, itu juga tidak masalah. Kedua anak itu sudah tidur. Ayo. Kalau begitu, aku baru bisa makan kuenya besok pagi. Di setiap ulang tahunnya Mukta, dia paling sering mendapatkan doa dariku. Dan dia bahkan akan kusuapi makan manisannya.
Hanya dewa yang tahu. Sekarang jam 12. Ini adalah ulang tahunnya Mukta. Selamat ulang tahun, Muku. Hari ini Miti bangun cepat sekali. Selamat ulang tahun, Mukta. Dari Miti. Manis sekali. Miti. Kakek. Nenek. Itu dia. Ayo. Tidak ada siapa-siapa. Kakak. Kakek. Ibu Ica. Semua orang sudah lupa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Mukta. Selamat ulang tahun. Kalian semua masih ingat? Aku pikir lupa. Terima kasih banyak. Panjang umur, nak. Sudahlah. Sudahlah, Nak. Selamat ulang tahun. Kuenya? Nanti dapat. Nenek tahu siapa yang pertama kali memberiku hadiah? Siapa? Miti. Tapi dia pergi pagi-pagi ke kampus, jadi dia sudah pergi. Baiklah, tidak masalah. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Kakak. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Kakak. Semoga diberkati. Selamat ulang tahun, sayang. Semoga diberkati. Terima kasih, Nenek. Selamat ulang tahun, Mukta. Semoga kau diberkati. Terima kasih, Ibu. Aku ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Mukta, kemarilah. Jalan pelan-pelan. Ayo. Aku dibawa kemana, Nak? Nek? Ayo. Nenek, boleh aku buka mataku sekarang? Ayolah. Boleh, sekarang bukalah. Boleh aku buka mata? Wow, kue buah. Itu adalah kue kesukaanku, Nek. Aku juga. Siapa yang buat? Mukta, kue yang kau lihat itu dibuat oleh kami semua.
Muku, ini bukannya hari untuk menangis. Ini adalah harinya tertawa dan gembira. Ini air mata kebahagiaan, Bu. Ayo, kita potong kuenya. Sebentar. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mukta. Selamat ulang tahun. Kakek, nenek, kali ini yang pertama berhak dapat kue adalah Ibu Ica. Maaf. Ayo, Ibu. Kau makan duluan. Tunggu dulu. Apa-apaan ini, Nek? Di setiap hari ulang tahunmu, akulah yang pertama memberimu manisan di setiap pagi. Di ulang tahunmu, setelah mempersiapkan ladu kesukaanmu, lalu aku pergi ke kuil. Pertama-tama, aku persembahkan manisannya untuk dewa. Kemudian yang kudapat dari sana pertama kali kuberikan padamu. Tapi hari ini, Ica yang menggantikanku. Sebenarnya apa maksud nenek? Tidak ada namanya kesayangan pertama atau kedua. Kalau nenek ingin menyuapiku setelah Ibu Ica, apakah itu hal yang memalukan? Ya, itu penghinaan buatku. Penghinaan besar. Sejak kecil sampai sekarang, aku memberimu begitu banyak kasih sayang. Banyak yang kulakukan. Tapi balasanmu seperti ini? Kau mau melakukan ini? Ibu, kenapa kau ciptakan kepahitan di peristiwa yang bahagia ini? Kalau ibu sudah dari kuil, ibu bisa suapi dia ladu. Semua orang membuat kue itu dengan sepenuh hati. Iya, Ibu, apalagi? Bahkan mulutku saja sudah mengharapkannya. Diam kau. Kau kembali pada mental sebagai seorang pelayan. Jangan coba-coba mengambil tempatku, anak kampung. Semua ada batasannya, nenek. Demi dewa. Sekarang, apa kau mau katakan padaku bagaimana batasannya? Kau lihat manisan ini? Aku membuatnya dengan sepenuh hati di setiap ulang tahunmu. Kau hanya melihat kepedulianmu saja. Kepedulian Ibu Ica tidak berarti untukmu. Kepedulian semua orang juga tidak berarti untukmu. Ibu, maafkan aku atas kejadian ini. Tidak, Mukta. Kenapa kau minta maaf? Ibu baik-baik saja. Wow. Handiwaramu sudah dimulai. Sekarang, cucurkan air matamu. Dan permalukan saja aku di depan semua orang. Sudah cukup. Nyonya besar. Siapa yang mempermalukan siapa di sini? Sudah kita ketahui sama-sama. Kalian mulai memainkan permainan sok baik lagi.
kalian berdua mau pisahkan Mukta lagi, seperti kalian yang telah memisahkan Tapasya dari Divya dan Jogi. Sebelum mencurahkan kasih ibu pada anak orang lain. Hei Ica, pikirkanlah anakmu sendiri. Bayangkan saja betapa putrimu sendiri begitu membencimu. Dan juga anak laki-lakimu itu, apa yang bisa aku katakan tentangnya? Kalau kau adalah panutan ibu yang baik, maka katakan padaku, kenapa anakmu tidak ada dalam perayaan ini? Bicaralah. Nenek! Nenek sudah terlalu banyak bicara. Dan sekarang, kalau nenek berani bicara menghina ibuku lagi. Apa yang akan kau lakukan? Kanha, Hah? Kau mau apa? Kau mau mengusirku dari rumah ini? Demi dewa. Itulah yang kalian inginkan. Karena itulah kalian mengisi rumah ini. Supaya kalian bisa mengusir semua orang di sini. Apa yang akan kau lakukan, anak kesayangan Ica? Apa yang akan kau lakukan? Kau ingin mengusirku dari rumah ini? Ya. Aku pasti akan melakukannya. Kau mau mengusirku dari rumah ini? Iya. Aku akan mengusirmu dari rumah ini. Karena selama bayangan seorang wanita sepertimu masih di rumah ini, maka tidak akan pernah ada ketenangan di sini. Karena Kakek dan juga nenek sudah mendiamkanmu selama ini. Tapi generasi yang baru ini tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah, nenek. Hukumanmu adalah, mulai hari ini kau bukan anggota keluarga ini lagi. Dan kami tidak ada hubungan apapun lagi denganmu. kau begitu hebatnya, sampai kau pikir bisa mengusirku dari rumah ini. Jogi, apa kau dengar yang dia katakan? Ibu, jangan memaksaku untuk mengatakan bahwa aku memang sudah banyak melihat apa yang ibu lakukan. Tolong maafkan aku. Jangan mengharap apa-apa lagi dariku. Divya, kenapa kau hanya melihat saja? Kanha, dengar nak, kita tidak punya hak untuk mengusir nenek dari rumah ini, Kanha. Kau mengerti itu kan, Kanha? Tidak. Kau... Jangan hentikan aku. Cobalah untuk mengerti, Kanha. Kau sudah dengar janjiku kan, Bu? Dan sekarang, nenek bisa meninggalkan rumah ini. Selamat pagi, Nyonya Gunvanti. Ini aku, pengacara Mir Chandani. Katakan padaku, apakah Mukta menarik kembali kasusnya? Aku sudah dapat telepon dari pengacaranya Mukta Ratore. Pulanglah ke rumah dengan cepat. Aku akan memberikan manisan.
Akhirnya mereka mengaku kalah juga. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Pengacara mereka mau bertemu denganmu. Bertemu denganku? Untuk apa? Dia tidak memberitahu alasannya. Tapi dari percakapannya, tidak ada indikasi kalau mereka mau menarik kembali kasusnya. Baiklah. Suruh mereka datang ke sini sekitar jam 5. Tapi sebelumnya cari tahu dulu apa yang mereka inginkan. Kami tidak mau membayar 1 atau 2 juta untuk menutup kasus ini. Iya. Baiklah. Apa yang mereka inginkan? Aku sempat berpikir bahwa mereka akan menutup kasusnya. Tej Singh? Tej Singh? Siapa? Bangun! Maaf. Maafkan aku. Cepat pergi ke kamarmu. Tidurlah di sana. Aku ketiduran tadi. Untuk membangunkan kakak ipar sampai ke sini. Termasuk membawakan teh untukku, Amla. Berikan padaku, sayang. Kenapa aku bilang sayang? Ayo, berikan tehnya. Ayo cepat. Dia bawakan teh itu untukku. Dan lagi pula, kau terbiasa minum minumanmu itu siang dan malam. Iya. Untuk apa kau minum teh? Ayo, sekarang pergilah ke kamarmu. Amla? Iya. Berikan air gangga untuknya. Baik. Kakak ipar, suruh dia siramkan air gangga padaku juga. Kenapa kau malu-malu? Aku satu-satunya orang di rumah ini yang tidak murni. Benar kan? Benar atau tidak? Kakak ipar, kakakku itu punya istri. Putramu juga punya. Ini bukan waktunya mengungkap kebenaran. Aku satu-satunya di rumah ini yang ada dalam daftar tunggu. Dan kalau aku tidak bertunangan, maka semua kekayaanku akan diberikan padamu. Benar kan? Ya. Jawab pertanyaanku. Aku juga Bundela. Mata, wajah, fisik. 50% Baldev Singh Bundela. Kenapa aku tidak bisa punya seorang gadis sebagai istri? Kenapa aku tidak bisa menikah? Kalau separuh darahmu kotor, lalu bagaimana kau bisa dihargai wanita? Baiklah. Jadi ini karena 50% darahku yang kotor. Hei Bundela, kau bersenang-senang. Dan aku kehilangan 50% darahku yang lain. Ini benar-benar salah. Ini tidak adil, Baldev. Bolehkah aku bicara? Kau bisa jadi Bundela. Buat saja seorang gadis kabur dari rumahnya dan menikah denganmu. Benar juga. Hei, haruskah aku membawamu? Hah? Bagaimana? Ibu, Ibu akan kubawakan tehmu, Bu. Aku akan membuat Mukta melarikan diri. Itu bagus. Aku tidak mengharapkan ini dari Divya. Aku sudah lakukan banyak hal untuknya, bahkan dibandingkan pada anakku Puska. Dan dia malah menyalahkanku. Apa
Apa yang dipikirkan semua orang? Sampai mereka mengusirku dari sini. Apa mereka pikir aku tidak bisa hidup? Tulang belakangku sangat kuat. Aku tidak akan pernah mau memohon pada siapapun. Rohini! Rohini! Katakan di mana kau menyimpan semua obat-obatanku. Dia pun selalu hilang saat dibutuhkan. Bertahun-tahun ku jaga kehormatan keluarga ini. Dan apa yang ku dapatkan? Ini, aku sudah banyak berbuat untuk rumah ini. Baik itu untuk Tapasya ataupun Mukta. Dan si Kanha itu, dia pikir siapa dirinya sampai mengusirku keluar dari rumah ini. Ibu, apa ibu jadi merasa tidak enak karena kakak menyuruh nenek untuk keluar dari rumah ini? Iya, tapi Mukta, dia orang tertua di rumah ini. Tapi lihatlah aku, Bu. Kenapa ibu harus merasa kasihan pada orang yang selama ini telah... Koper ini juga susah untuk ditutup. Sekarang kau pun mau mengabaikanku seperti ini. Ibu, jangan bilang begitu. Aku ada di sini untuk mendengarkan ibu. Sini, biarkan aku saja. Tunggu sebentar ya. Ini dia, sudah tertutup. Iya. Sudah tertutup? Iya. Kau datang hanya mau menutup koperku? Tidak, Ibu. Aku pikir Ibu tidak bisa menutupnya, jadi aku membantu Ibu menutupnya, Bu. Lagi pula, Ibu kan akan pergi. Jadi aku pikir ingin melayani Ibu untuk yang terakhir kalinya. Apa Ibu mau aku pijat dulu kakinya? Ibu, aku rasanya mau menangis. Bagaimana aku bisa hidup tanpa Ibu? Maksudmu bagaimana caranya? Demi dewa, apa kau tidak tahu malu? Tidak. Aku akan meninggalkan rumah ini. Apa yang akan kau lakukan di sini, ha? Bagaimanapun juga kau menantuku. Kau juga ikut denganku. Kemasi barang-barangmu. Kau pikir bagaimana aku bisa bawa semua ini sendiri? Ibu, biar aku buatkan dulu kari kentang, puris, dan acar untuk Ibu. Karena nanti perjalanan Ibu pasti jauh. Ibu pasti akan lapar. Aku akan ambilkan sekarang, Bu ya. Ibu tunggu saja. Rohini, dia selalu saja sibuk dengan makanan saja. Tidak ada yang dipikirkan selain makanan. Kenapa ada orang seperti itu, Divya? Bahkan setelah kau menyayangi mereka dan mengabaikan kesalahan mereka, kenapa mereka mengulanginya lagi, Divya? Tidakkah kau tahu apa yang telah kita alami di sini? Apa kalau dia keluar dari sini bisa membuat keluarga kita tenang? Aku mohon tenanglah suamiku. Aku tenang, Divya. Aku sudah sabar bertahun-tahun. Di satu sisi ada Nyonya Gunvanti. Dia telah melakukan cara yang murahan. Dan sisi lain ada Tetsing. Dia datang ke rumah kita dan mempermalukan kita. Dia mengajukan dirinya untuk menikahi Mukta. Apa? Iya, Divya. Aku rasanya mau membunuh dia tadi hari ini. Aku sudah peringatkan dia untuk tidak coba-coba mendekati cucu kita lagi. Tidak kusangka keluarga Bundela sampai serengga ini. Aku usir Tetsing dari rumah kita. Bahkan ibu pun bertanya padaku mengenai Tetsing. Apa? Itu berarti ibu sudah tahu? Aku tidak tahu soal itu, tapi dia bertanya padaku tentang Tetsing. Aku ingin minta maaf padamu, kakek. Tanpa izin darimu, aku mengusir nenek dari sini. Tidak, Nak. Kau tidak perlu minta maaf untuk itu. Apapun yang sudah kau lakukan adalah untuk kebaikan keluarga ini. Kau juga punya hak yang sama di rumah ini. Tidak, Tuan.
Kami tidak punya hak terhadap rumah ini. Ini adalah rumahmu. Dan hanya keputusanmu saja yang harus dipatuhi. Bukan kami. Damini, setiap aku mengambil keputusan, seluruh keluargaku pasti akan mendukungku. Dan keputusan yang diambil Kanha hari ini adalah keputusanku juga. Kenapa aku tidak mendukung Kanha? Tuan. Dan apa yang dikatakan Divya hari ini padaku membuatku tidak ingin mencegah kepergian ibu. Nenek akan meninggalkan rumah ini. Dan aku tidak ingin di antara kita ada yang menghentikan. Awalnya Mukta dan Miti. Kita semua tahu kenapa dan apa yang dia lakukan. Akan lebih baik kalau dia menjauh saja dari kita. Mungkin pada saat itu dia akan menyadari kesalahannya itu, kakek. Dia harus tahu kalau di sini dia tidak boleh menghina ibuku. Kau benar, Kanha. Kanha, ibu bisa mengerti perasaanmu. Tapi mengusir keluar anggota keluarga tertua seperti Ibu, ini. Kalau memang dia yang tertua, haruskah dia bersikap seperti itu? Penghargaan apa yang dia dapatkan dengan menghina orang seperti itu? Aku juga tidak mau tinggal di sini. Tempat di mana pelayan jadi majikan. Aku tidak mau tinggal meski semenit pun. Semua orang egois dan hanya penakut saja di sini. Biar aku bawakan ibu. Lepas. Kenapa ibu begitu? Aku hanya ingin membantu saja. Berikan, Bu. Ibu tunggu sebentar. Maafkan aku pergi dari rumah ini. Tapi sebelum aku pergi, aku berdoa untuk kebaikan dan kesejahteraan keluarga ini. Aku berdoa agar Dewa memberikan belas kasihnya pada keluarga ini. Yang lainnya aku serahkan padamu. Ibu. Tidak, Divya. Kau jangan menghentikan aku. Karena aku tidak ingin kau dipermalukan oleh siapapun di rumah ini. Jadi jangan hentikan aku. Aku tidak akan mengurungkan niatku. Aku tidak akan menghentikanmu. Hari ini aku tidak akan menghentikanmu. Cukup. Tolong jaga dirimu baik-baik. Kemanapun kau pergi. Bagus sekali, Divya. Bagus. Aku beruntung sekali punya seseorang sepertimu. Akhirnya kau pun juga jadi bagian keluarga pelayan. Apa kau lupa berapa banyak pengorbanan yang aku lakukan untuk keluargamu, putrimu, dan juga putrinya?
Kau tahu benar bahwa aku tanpa henti mendukung Tapasya dan aku selalu membelanya. Tapi hari ini tidak ada satupun yang membelaku sebagai keluargaku. Aku selalu mendukungmu, Ibu. Tapi tidak ada yang tahu pasti kapan kau akan memberikan atau menarik dukungan. Saat Tapasya terusir dari rumah karena kesalahannya, kau lupa bahwa kau yang sudah mendukungnya. Kalau kau benar-benar peduli pada gadis itu, aku tidak akan menghentikanmu. Ibu bebas meninggalkan rumah ini. Tapasya harus turun ke jalanan sendirian tanpa teman. Karena itulah kali ini, kaulah yang harus merasakannya. Jadi, jaga dirimu baik-baik. Nenek. Kalau mau nenek bisa tinggal bersamaku. Kakak Kanha, jangan keberatan kalau aku menuntut sebuah hadiah kecil di hari ulang tahunku ini. Aku harap kakak tidak akan menolaknya. Sudah kuduga, Mukta pasti tidak akan membiarkan neneknya pergi. Dia pasti akan menghentikan neneknya. Iya, Nenek. Aku tidak akan membiarkan nenek pergi. Karena itulah yang diinginkan Ibu Ica. Ibu, bukankah itu yang Ibu inginkan? Katakan saja. Begitu. Demi dewa, aku rasa ini adalah tipuannya. Dia melakukannya untuk membuat dirinya hebat dan membuat kau harus berlutut di hadapannya. Karena itulah, dia tidak ingin mengusirku keluar dari rumah ini. Demi dewa. Nenek, ini bukan tipuan Ibu Ica. Aku ingin nenek meminta maaf pada Ibu Ica. Hanya dengan begitu nenek bisa tinggal di sini. Apa kau bilang? Kau pikir aku mau minta maaf pada anak dari pelayan itu? Sampai mati pun aku tidak akan mau melakukannya.
Biar dewa yang menjadi saksiku. Nenek! Mukta. Nenek, aku minta maaf kepadamu. Aku minta maaf kepadamu atas kesalahanku. Aku tetap sangat menghormatimu. Aku yang meminta Mukta untuk menghentikanmu. Untuk itu, aku minta maaf kepadamu. Tapi sekarang, tidak akan ada lagi yang menghentikanmu. Termasuk diriku. Nenek, selagi pergi nanti, aku mohon kepadamu, berdoalah untuk kami semua. Hari ini bahkan aku pun berdoa pada Tuhan dengan segenap hati. Agar Tuhan membuatmu sadar akan kenyataan ini, Nenek. Semoga kau sadar bahwa kaulah yang telah merenggut masa kecil Tapasya termasuk kepolosannya. Nenek, semua orang menyadari kesalahannya saat melakukannya dalam hidup. Aku berdoa kepada Tuhan agar Dia membuatmu menyadari seperti apakah hidup ini. Dan ya, sebelum kau pergi, aku juga mengharapkan yang baik untukmu. Jagalah dirimu baik-baik. Sudah dengar itu, Ibu? Inilah perbedaannya antara egoisme pribadi dan kepedulian yang nyata. Biar dewa yang memutuskan. Selalu ada keadilan bagi ciptaan Tuhan. Entah kapan waktunya akan ada saatnya seseorang harus membayar kesalahannya. Selama masih ada seorang wanita sepertimu di rumah ini, maka kedamaian tidak akan pernah ada. Dan sekarang, kau bisa keluar dari rumah ini. Aku yang meminta Mukta untuk menghentikanmu. Untuk itu aku minta maaf kepadamu. Tapi sekarang, tidak akan ada lagi yang menghentikanmu. Termasuk diriku. Anak kampung, kau akan kukutuk seburuk mungkin agar kau tidak pernah bahagia selama hidupmu. Semoga dewa bersamaku. Hei Bajai! Tunggu dulu, tunggu. Ya ampun, maafkan aku Nyonya. Nyonya bisa membuatku berkeliling seharian. Tidak, aku tidak mau. Tunggu dulu. Tidak mau. Dengar.
Demi dewa, semua orang jadi menyebalkan sekali sekarang. Dia bahkan tidak kasihan melihat orang tua. Biar dewa yang membalasnya. Entah di mana aku bisa mendapatkan bajai. Bajai! Nenek. Aku bisa mengerti. Nenek pasti merasa sangat sedih. Karena tidak ada satupun yang menghentikan nenek buyut. Tapi itu harus dilakukan, Nek. Kita tidak tahu betapa dia selama ini telah membuat kita semua saling bertentangan. Kalau aku tidak pernah bertemu dengan Ibu Ica, aku rasa sampai sekarang aku tidak tahu kebenarannya. Dan aku tidak akan pernah bisa menyayangi ibuku dengan tulus. Percayalah, Nenek. Aku yakin itu. Kau sudah dewasa sekarang. Seandainya nenek juga dewasa di usia sepertimu. Andai nenek sudah putuskan hubungan dengan ibu waktu itu, Tapasya pasti akan bersama kita hari ini. Tapi tetap saja, nenek buyutmu sudah seperti ibu bagiku. Mau kemana dia di umurnya yang seperti itu? Entahlah. Nenek, kami semua juga memikirkan umurnya dan keadaannya. Tapi sangat penting juga membuatnya sadar bahwa apapun yang dia lakukan itu memang salah. Tidak ada tempat untuk niat buruknya di keluarga ini. Pengacara, aku bisa mengerti kalau pengacara Mukta ingin bicara denganku. Tapi kenapa anggota keluarganya juga ingin bertemu denganku? Mau apa mereka? Entahlah, mereka tidak bicara apa-apa soal itu. Baiklah, silakan minum tehnya. Iya, terima kasih. Aku harap mereka datang sebelum Fir dan ayahnya datang, agar mereka mau bicara apa dan kemudian mereka pergi. Ramu, tolong dibuka pintunya. Tuan Thakur. Silakan. Permisi, kami harus bicara sebentar dengan Nyonya Gunvanti. Iya, silakan.